Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan dengan NIM 2213142008. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengabah paduan suara atau orkestra saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing MPD, dan dengan nama kelompok paduan suara Cantabile Choir, dan dengan saya sendiri Jovan Angga Abraham Panjaitan. Baiklah, tugas yang pertama yaitu saya akan mempraktekkan tangga nada do re mi fa sol la si do dengan menggunakan tangan, berikut juga dengan teriaknya. Baik, saya mulai. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Teriaknya. Do, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do, re, si, do. Mi, re, do, si, re, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, sol, do. Baik, saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu kita masuk ke tanda dinamika. Nah, tanda dinamika ini terdiri atas dua. Yang pertama, tanda dinamika lembut dan tanda dinamika keras. Tanda dinamika lembut ini terdiri dari 4 dinamika. Yang pertama adalah pianissimo possible. Yang kedua ada namanya pianissimo. Yang ketiga ada namanya piano. Yang keempat ada namanya mezzo piano. Nah, kita akan bahas pertama, yaitu dari pianissimo possible. Pianissimo possible ini apa sih? Pianissimo possible ini artinya selembut-lembutnya. Jadi tanda dinamika yang paling lembut. Nah, ada tandanya itu PPP, triple P, dia ada 3 P-nya. Nah, jadi kalau saya kasih contoh seperti ini. Do, sangat lembut. Nah, itulah yang dinamakan dengan pianissimo possible. Lanjut, yang namanya pianissimo. Pianissimo ini artinya sangat lembut. Nah, sangat lembut. Jadi di dinamika ini dinamika yang sedikit lebih kuat dari yang pertama tadi, pianissimo possible. Kalau tadi pianissimo possible itu dia selembut-lembutnya, kalau ini sangat lembut. Jadi kalau saya kasih contoh seperti ini. Do, lebih keras sedikit daripada yang pertama tadi. Lanjut, yang ketiga ada namanya tanda dinamika piano. Piano ini artinya lembut, yang disimbolkan dengan tanda P. Nah, apa sih artinya piano ini? Piano ini artinya kita menyanyikan dengan lembut, namun tidak terlalu lembut seperti si pianissimo possible tadi. Kalau saya kasih contoh seperti demikian. Do, nah seperti itu. Nah, selanjutnya di tanda dinamika lembut itu ada yang terakhir, ada namanya mezzo piano, atau yang disingkat dengan MP, ya, mezzo piano. Jadi mezzo piano ini artinya agak lembut. Dia ini peralihan dari tanda dinamika lembut ke tanda dinamika keras. Saya berikan contoh seperti demikian. Do, dia sudah mulai lebih timbul suara, lebih kedengaran suaranya. Nah, itulah tanda dinamika lembut. Kita lanjut ke tanda dinamika keras. Tanda dinamika keras terdiri dari 4, sama seperti tadi. Yang pertama ada namanya itu mezzo forte, ya, mezzo forte. Yang kedua ada namanya forte. Yang ketiga ada namanya fortissimo, dan yang paling keras namanya fortissimo possible. Nah, kita bahas lagi yang pertama, yaitu mezzo forte. Mezzo forte ini artinya agak kuat atau agak keras. Jadi dia ini sudah mau mengarah ke tanda dinamika yang keras. Nah, kalau tadi kita bahas yang lembut, sekarang kita bahas yang keras. Nah, saya berikan contoh seperti demikian. Do. Nah, dia sudah mulai keras. Selanjutnya ada yang namanya itu forte atau keras. Nah, dia itu disimbolkan dengan tanda F, 1 F gitu. Jadi di forte ini saya berikan contoh seperti demikian. Do,
mi, do, sol. Sudah mulai keras dia. Lanjut di tanda dinamika selanjutnya yaitu fortissimo, double F. Ada 2 F-nya yaitu sangat kuat. Di sini sangat kuat. Jadi kalau saya kasih contoh seperti ini. Do, mi, sol, mi, do, sol, do. Itu artinya fortissimo. Dan yang paling keras yaitu namanya fortissimo possible yang disimbolkan dengan triple F. Ada 3 F di situ. Jadi ini artinya sekuat-kuatnya. Kalau tadi yang pertama pianissimo possible itu selembut-lembutnya, kalau fortissimo possible itu artinya kalau tadi yang pianissimo possible itu selembut-lembutnya, maka kalau fortissimo possible ini artinya sekuat-kuatnya. Jadi kita nyanyi sekuat-kuatnya. Jadi dengan supaya lebih gampang itu volume 5 gitu, volume maksimal gitu. Jadi contohnya seperti ini. Do, mi, sol, mi, do, sol, do. Itulah artinya fortissimo possible, sekuat-kuatnya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai dinamika tadi. Oh iya, ada tambahan yaitu yang pertama ada namanya crescendo. Crescendo ini artinya semakin lama dari lembut ke kuat. Nah, dari lembut ke kuat misalnya do, itu crescendo. Ada namanya kebalikannya decrescendo, artinya semakin lama semakin lembut, dari kuat ke lembut, dari volume 5 ke volume 1. Contohnya do, lembut. Nah, ada juga namanya itu tanda dinamika yang dia itu dia ditahan. Baiklah, saya akan memulai lagi menjelaskan mengenai tempo. Nah, tempo ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah tempo sangat lambat, yang kedua tempo sedang lambat, yang ketiga tempo sedang cepat, yang keempat tempo cepat, dan yang kelima tempo sangat cepat. Kalau tadi di dinamika ada 2, yaitu dinamika tanda dinamika lembut dan tanda dinamika keras. Kalau di tempo ada 5, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, saya akan mulai membahas dari tempo yang sangat lambat, yaitu grave. Grave ini tempo yang sangat lambat, paling lambat dari antara semua tempo-tempo yang sudah saya sebutkan tadi. Dan metronomnya ini berkisar dari 40 sampai 44. Contohnya adalah sangat lambat. Itulah artinya grave. Nah, yang kedua lanjut namanya largo, yaitu lebar dan kuat. Nah, di sini sudah lebih cepat lagi daripada si grave tadi dengan metronom yaitu 44 sampai 50. Contohnya nah, itu dia. Lanjut yang selanjutnya ada largissimo. Largissimo ini dia itu artinya lebih lambat dari si largo tadi. Nah, kalau largo tadi 44 sampai 50, kalau ini dia berkisar dari 50 sampai 54 temponya. Contohnya seperti ini. Nah, itulah dia mengenai si largissimo. Lanjut ke adagio. Adagio ini lambat. Nah, dia ini metronomnya itu dari 52 sampai 54. Contohnya seperti demikian. Nah, seperti itu. Lanjut ke lento. Lento ini lambat sedang. Nah, lambat sedang ini dengan metronom 56 sampai dengan 58. Contohnya seperti demikian. Nah, itulah dia mengenai tempo yang sangat lambat. Kita masuk yang tempo jenis kedua, itu tempo sedang lambat. Tempo sedang lambat ini dimulai dari larghetto, lebih cepat dari largo, metronomnya 60 sampai 63. Contoh.
Nah, lanjut ke andante. Andante ini lebih lambat dari moderato. Nah, metronomnya ini 72 sampai dengan 75. Contohnya seperti demikian. Nah, lanjut ke yang namanya andantino. Nah, andantino ini lebih cepat daripada si andante tadi, metronomnya 80 sampai 84. Contohnya itu seperti demikian. Nah, lanjut ada namanya maestoso. Maestoso ini dia lebih cepat dari yang si andantino tadi. Nah, ini biasa juga disebut dengan agung. Nah, metronomnya itu 88 sampai 92. Jadi dia sudah mulai mengarah ke tempo yang sedang cepat gitu. Ini contohnya seperti ini. Nah, itu dia. Lanjut ke jenis tempo yang ketiga, yaitu jenis tempo sedang cepat. Tempo sedang cepat ini ada namanya moderato, sedang. Metronomnya itu 100 metronomnya itu 96 sampai dengan 104. Contohnya adalah seperti demikian. Ya, lanjut ke yang namanya allegretto. Allegretto ya. Jadi allegretto ini tempo yang enteng atau gembira dengan metronom 108 sampai dengan 116. Contohnya seperti demikian. Nah, lanjut kita masuk ke jenis tempo yang selanjutnya, yaitu animato. Nah, animato ini itu artinya sedang, temponya itu riang dan gembira. Nah, ini metronomnya 120 sampai 126. Contohnya seperti demikian. Ini dia. Nah, lanjut yang selanjutnya adalah allegro. Allegro ini hidup dan gembira, metronomnya 132 sampai dengan 138. Contohnya seperti demikian. Ya, itu dia. Lanjut ke tempo, jenis tempo yang terakhir yaitu paling cepat. Tempo paling cepat ini yang pertama ada namanya allegro asal. Allegro asal ini lebih cepat dari allegro, metronomnya itu 144 sampai dengan 152. Contohnya itu dia. Lanjut, selanjutnya itu ada namanya vivace. Vivace ini tergesa-gesa, metronomnya 160 sampai 176. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu vivace. Lanjut, selanjutnya ada namanya presto. Presto ini sangat cepat, metronomnya 184 sampai dengan 200. Contohnya seperti demikian. Ya, itu namanya presto. Dan yang terakhir ada namanya prestissimo. Prestissimo ini secepat-cepatnya, metronomnya 208, bahkan bisa lebih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itulah dia yang namanya dengan prestissimo. Nah, maka demikianlah tugas-tugas saya. Yang pertama tadi mengenai tangga nada, berikut dengan teriaknya dengan menggunakan gestur tangan, lanjut dengan tanda dinamika, dan yang terakhir ini tempo. Maafkan apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya meminta maaf. Demikian, terima kasih.